Offering I7 Universitas Negeri Malang akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan inovasi kami, yaitu inovasi kubus balok interaktif. Perkenalkan, saya Bibi Dandayani akan menjelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi iSpring yang ada di PowerPoint. Pertama-tama, kita kunjungi dulu webnya iSpring terlebih dahulu. Nah, webnya yaitu iSpringSolution.com/iSpring-free/download. Nah, kita klik download for free, kemudian kita tuliskan email kita di sini. Setelah itu, kita klik download for free, maka otomatis akan mulai mendownload. Kegunaan dari iSpring ini sendiri yaitu digunakan untuk mengimplementasikan tulisan e-learning. iSpring merupakan media yang digunakan untuk membuat materi e-learning berupa video, teks, gambar, dan kuis. Nah, untuk inovasi dari kelompok kami akan memanfaatkan iSpring ini untuk membuat PPT menjadi flash dan juga kuis interaktif yang nantinya bisa diubah menjadi sebuah aplikasi kuis. Nah, kalau sudah selesai mendownload, maka kita akan install seperti biasa. Setelah aplikasi selesai terinstall, maka otomatis di sini sudah ada aplikasinya iSpring. Nah, kita coba buka di PowerPoint. Apabila sudah terinstall, maka di sini sudah ada. Nah, di sini sudah ada iSpring-nya. Nah, kalau sudah ada, sudah kita bisa gunakan untuk membuat PowerPoint terlebih dahulu, lalu setelah itu kita ubah menjadi flash. Itu untuk inovasi yang pertama. Yang kedua, nanti akan kita buat kuis interaktif yang nantinya kita ubah menjadi sebuah aplikasi. Saya Sumbroti Maulida dari kelompok 8 dengan inovasi kami yaitu kubus dan balok interaktif. Di sini tugas saya mengisi materi dan mengisi suara. Untuk mengisi materi, kita seperti membuat PowerPoint seperti biasanya saja, yaitu dengan mengisi slide dengan materi. Seperti ini. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk persegi. Lalu, jika ingin membuat menarik seperti ini, kita bisa menambahkan beberapa shape atau animasi. Tentunya kita harus membuat semenarik mungkin karena PowerPoint ini adalah PowerPoint interaktif. Selanjutnya, untuk mengisi suara, kita langsung membuka iSpring. Kita bisa dengan merecord di sini, atau kalau saya lebih baik langsung masuk ke Manage Narration ini. Dan pada Manage Narration atau Narration Editor ini terdapat beberapa menu import seperti audio video, terdapat editing, timing seperti record audio dan record video, preview with animation. Nah, untuk mengisi suara biasanya saya menggunakan audio atau record audio. Kekurangan dari menggunakan record audio ini kemungkinan suaranya terdengar kurang jelas, sehingga saya menggunakan audio ini yaitu mengambil dari galeri. Suara yang saya ambil dari galeri itu hasil dari saya merekam di handphone. Seperti ini contohnya. Ini adalah tampilan dari beberapa suara yang telah saya sisipkan di sini. Jika garis penuh seperti ini, berarti suara terdengar jelas. Saya akan mencoba merekam. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk persegi. Hasilnya yaitu ini, berada di slide yang terakhir ini. Di sini garisnya tidak penuh, atau warna birunya tidak penuh. Berarti suaranya di sini terdengar kurang jelas. Padahal ini kan PowerPoint interaktif yang seharusnya suaranya jelas. Maka dari itu saya memilih untuk
seperti ini. Terus adalah open insert. Ini adalah suara yang saya rekam dengan record audio, dan yang ini yang saya import audio. Yang saya import audio garisnya biru penuh, ini berarti suaranya lebih jelas. Seperti itu. Lalu setelah kita selesai mengisi suara, bisa kita play di sini untuk mengecek apakah suara kita sudah benar jelas. Setelah itu bisa kita save dan close, maka suara kita akan bersih. Selesai memasukkan materi dan suara pada PowerPoint, maka kita akan mengubah PowerPoint kita menjadi video dengan mengklik iSpring, kemudian kita klik publish. Lalu kita klik My Computer. Karena kita ingin merubah PowerPoint kita menjadi video, maka kita klik video. Untuk slide duration bisa kita sesuaikan. Ini akan kita ubah menjadi 10 second agar perpindahan tiap slide tidak terlalu cepat. Lalu kita klik publish. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menunggu proses publishing selesai. Ketika proses publishing selesai, PowerPoint kita akan berubah menjadi video. Halo semua, kami dari Universitas Negeri Malang akan menjelaskan tentang kubus dan balok materi kelas 5. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 offering 7 akan menjelaskan bagaimana cara membuat quiz menggunakan aplikasi iSpring. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bang Iqbaluddin Yusuf. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau membuat quiz menggunakan aplikasi iSpring. Sebelumnya untuk cara mendownload aplikasi sudah dijelaskan oleh teman saya, dan kalau sudah laptop atau komputer sudah diinstal aplikasi iSpring, kita dapat membuat cara quiz langsung menggunakan aplikasinya atau kita membuat melalui PowerPoint. Kalau saya akan membuat melalui PowerPoint. Di sini adalah tampilan PowerPoint apabila laptop atau komputer sudah diinstal aplikasi iSpring. Nah, untuk membuatnya langsung saja kita klik iSpring, kita klik quiz. Nah, sebelum membuat quiz di iSpring, kita harus menyimpan file PowerPoint ini terlebih dahulu. Save. Soal quiz. Nah, muncul layar seperti ini, lalu kita klik Graded Quiz. Nah, ini adalah tampilan quiz menggunakan aplikasi iSpring. Nah, di sini ada Welcome to the Untitled Quiz. Di sini nanti
ada slide awal atau tampilan awal pada slide quiz yang dia buat. Di sini di welcome ini saya langsung saja diisi Nah, di sini bisa ditambah deskripsi untuk siswa SD kelas 5. Nah, setelah itu kita lihat di slide view. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kan masih terlihat kosong atau masih belum ada apa. Nanti kita edit, kita ganti backgroundnya dengan cara klik format background, klik picture from, klik file. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan berbagai background. Nah, pakai ini saja, klik open, klik close. Nah, ini kita tinggal mengedit sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita kembali ke form view. Kita lanjut untuk membuat soal. Untuk membuat soal, kita klik graded question, kita pilih multiple choice atau pilihan ganda. Nah, di sini ini adalah tempat untuk membuat soal. Kita juga bisa nanti mengupload gambar atau memasukkan gambar ke soal, dan ini adalah alternatif jawaban atau pilihan jawaban yang tersedia, atau kita memberi jawabannya nanti di sini. Untuk soalnya langsung saja kita contoh. Volume kubus, kita menggunakan gambar. Contoh, langsung kita masukkan gambar. Nah, ini aja, open. Nah, soalnya volume kubus di samping, adalah titik satuan kubus. Nah, di sini di alternatif ini kita berikan jawaban. Enam belas 27 64. Nah, ini kan cuma ada 3, kita bisa menambah di bawahnya. 125, contoh 125. Jadi ada 4 pilihan jawaban. Nah, untuk jawaban yang benar maka diklik correct, ini diklik di angka yang sesuai jawabannya. Contoh di jawabannya ada 7. Nah, setelah itu di
beri skor apabila menjawab benar mendapatkan skor 10 atau poin 10. Itu dengan cara ini centang ini dihilangkan. Nah, skor by answer. Nah, di jawaban yang benar ini diberi poin 10. Nah, setelah itu limit time atau batas waktu untuk mengerjakan, saya beri contoh 1 menit. Nah, sudah dilihat di slide view. Nah, begini tampilannya. Tinggal kita mengedit backgroundnya agar lebih menarik. Caranya sama seperti tadi. Kita tata lebih dulu. Kita format background, picture from file. Kita kasih gambar ini aja. Nah, open. Terus, nah backgroundnya nanti seperti ini. Oke, sudah. Nah, lalu kita cek kembali di from view. Kita cek apakah soal ini bisa dikerjakan di preview question. Nah, jangan muncul you have 1 menit. Klik oke. Nah, volume kubus di samping adalah titik satuan kubus. Jawabannya adalah 27. Kita submit. Nah, di jawabannya sudah benar. Oke, kita klik finish. Jadi soalnya ini sudah bisa. Nah, untuk menambah soal kita tinggal klik create question, kita pilih multiple choice. Nah, muncul di sini soal pertanyaan kedua. Kita klik. Untuk cara pengisian sama seperti mengisi pertanyaan pertama tadi. Di sini kita klik soal. Contohnya sebuah kubus memiliki panjang tiap tusuk 8 cm. Volume kubus tersebut adalah kasih alternatif jawaban. Pertama 25, 216, 414. Kita tambah lagi di bawahnya. Nah, untuk jawaban yang benar adalah di 512. Maka kita klik korek kunci di 512. Nah, untuk pemberian skor atau nilai kita hilangkan centang ini, skor by answer, lalu beri poin di sini 10. Nah, untuk limit time atau batas waktu mengerjakan 1 menit. Kita lihat di slide view. Nah, kita tinggal mengedit atau memberi background. Kita klik format background. Klik picture from file. Nah, kita beri contoh ini saja. Oke, open. Terus, nah seperti ini tampilannya. Tinggal kita menata. Kalau sudah, kita kembali ke from view. Kita cek di preview question apakah soalnya ini sudah bisa dipakai. Oke, sebuah kubus memiliki panjang tiap rusuk 8 cm. Volume kubus tersebut adalah, jawab 512.
Ini jawabannya tadi. Untuk waktu terus berjalan, kita klik submit. Nah, ternyata jawabannya benar, kita klik OK. Jadi soal sudah bisa dipakai. Finish. Nah, kita tambah soal lagi. Kita tinggal klik di create question, klik multiple choice. Nah, caranya sama seperti tadi, tinggal kita tulis pertanyaannya di sini. Nah, contohnya kita menggunakan gambar lagi, kita upload gambar lebih dahulu. Contoh ini aja. Nah, pertanyaannya volume balok di samping titik sentimeter. Nah, di alternatif jawabannya kita tulis 846, tulis 693, 288, dan terakhir 108. Nah, untuk jawabannya terletak di 846. Seperti tadi, tinggal menghilangkan ini centang, skor by answer, kita kasih poin di sini di jawaban yang benar. Limit time kita kasih 1 menit. Nah, tinggal kita lihat di slide view. Nah, muncul seperti ini, tinggal kita merubah atau mengedit sesuai keinginan masing-masing. Kita kasih format background, klik picture from file. Kita kasih kan contohnya ini aja, open. Nah, plus tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke from view, kita cek lagi apakah sudah benar soalnya. Oke, klik OK. Volume balok di samping adalah jawabannya tadi 264. Kita klik submit. Oh, jawabannya benar. Jadi soal ini sudah bisa dipakai. Kita klik finish. Nah, nanti saya akan membuat pertanyaan lagi sebanyak 10 pertanyaan. Nah, setelah saya selesai membuat 10 pertanyaan kuis, selanjutnya di sini ada congratulations. Ini bisa diisi contohnya selamat Anda sudah mengerjakan kuis. Ini untuk yang ini bisa diisi dan tidak juga nggak apa. Sebagai contoh saya yang ini saja. Setelah itu kita atur di properties. Nah, untuk di sini untuk judulnya soal kuis kubus dan balok spring sudah. Untuk passing score atau passing gate
kita bisa rubah, atau mungkin kita beri 70. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memberi waktu mengerjakan. Batas maksimalnya itu kita buat saja contoh 15 menit. 15 menit. Nah, selanjutnya question. Nah, di sini kita tulis apabila menjawab benar, kita akan muncul tulisan jawaban Anda benar. Nah, di sini salah, maaf, jawaban Anda lupa. Nah, ini cukup. Nah, kita klik OK. Mungkin sebelum menyimpan, kita cek dulu di review quiz. Nah, tampilannya seperti ini. Tes quiz, kita OK. Nah, kita klik. Kubus memanjang dan rusuk. Kita cekkan yang lanjutnya. Oke. Oke. Jaring-jaring saya dalam ruang kubus. Oke. Continue. Oke. Jaring-jaring balok ditunjukkan pada gambar. Nah. Oke, jaring-jaring samping dapat untuk ruang balok. Oke, sampai continue. Oke, jaring-jaring kubus ditunjukkan pada gambar. Continue. Oke, nah, mereka adalah mas kubus, maka kubus dan awal. Nah, Anda sudah mengerjakan quiz. Your score 100, hampir semua. Masing skor 70. Klik finish. Nah, kalau sudah, kita tinggal save, klik ini. Tunggu. Nah, tampilannya seperti ini, masuk di PPT. Nah, setelah itu, agar kuis ini bisa dikerjakan di Android masing-masing, saya akan memindahkan atau membuat kuis ini menjadi bentuk aplikasi. Membuat kuis ini menjadi aplikasi, sebelumnya kita klik di publish. Untuk
judulnya Salvage Boost dan Bobby Spring, all set. Dan ini klik di combine HTML5 terus flash. Kalau sudah, tinggal kita untuk penyimpanan ditaruh di penyimpanan taruh di lain-lain. Oke, select folder. Selanjutnya kita klik publish. Nah, ini proses mempublish. Satu. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Kita close saja, nggak apa-apa. Kita lihat penyimpanannya di lain-lain, di show nah ini yang dasarnya web. Filenya di sini. Ada webnya ini. Selanjutnya untuk mengubah Salvage tadi menjadi aplikasi, kita buka dulu aplikasi website itu aplikasi builder. Kita buka. Nah, ini adalah tampilannya. Selanjutnya klik di local HTML website, tulis saja di sini aplikasinya tes. Untuk icon bisa diubah terserah. Untuk saya biarkan saja. Dan selanjutnya tinggal mencari folder yang akan diubah menjadi aplikasi. Tadi di lain-lain, lalu di nah yang ini yang ada webnya ini, klik OK. Nah, sudah, tinggal klik generate APK, kita klik OK. Proses kita tunggu prosesnya.
Nah, finish. Cari aplikasinya tadi. Banyak di desktop. Nah, tes. Nah, ini udah jadi. Ini tinggal dipindah ke HP Android saya, nanti tinggal diinstal. Nah, setelah aplikasi tadi ke aplikasi tadi saya pindah di HP saya, bantu saya tes, klik, kita install, pasang, kita buka aplikasi. Nah, muncul selamat datang di list atau Windows dan Mac. Kemudian kita start list. Oke, izinkan muncul. Nah, sama udah selesai mengajukan list ekspor saya 90%. Di atas missing score 70. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang cara membuat soal quiz menggunakan aplikasi iSpring dan merubahnya menjadi APK dan dapat diinstal di HP Android. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat blog dan bagaimana cara mengupload file. Baiklah, sekarang kita akan membuat link dengan cara mengupload ke Google Drive. Silahkan klik email, ditunggu dulu loading. Kemudian arahkan kursor ke ini akun Google, ke sini ya, ke aplikasi Google. Kemudian klik Drive. Kemudian untuk mengupload filenya, kita klik baru di pojokan ini, kemudian upload file. Cari file yang mau di-upload, open. Kemudian ini mengupload satu item, menyelesaikan upload. Nah, ini upload selesai. Oke. Kita cari uploadannya. Ini kita klik, ini uploadan yang baru selesai. Kita klik, kemudian muncul tanda ini, dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, kemudian ini ada link, kita copy. Nah, ini linknya ini
bisa dibuat untuk kita membagi ke orang-orang. Nanti orang-orang bisa mengakses dengan link ini. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang kita akan membuat blogspot dengan cara klik di sini di pencarian blogspot.com alamatnya. Tunggu sebentar loadingnya. Nah, ini akan muncul halaman utama dari Blogspot. Kita langsung saja sign in. Ini bisa pakai akun Gmail yang sudah ada, jadi kita langsung saja mengeklik akun Gmailnya, masukkan kata sandi berikutnya. Nah, untuk membuat postingan, kita bisa mengeklik ini, entry baru ini, diklik. Nah, ini ada halaman seperti di Microsoft Word ya. Jadi ini bisa kita ambil, ini judul postingannya dulu, diketik. Misalnya video pembelajaran dan kuis, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ini adalah deskripsinya. Kita mau menyampaikan apa yang materi kita sampaikan gitu. Untuk yang di atasnya ini untuk mengedit, nanti bisa diedit seperti di Word, ada bold, italic, garis bawah, ada hyperlink juga, dan kita bisa menambahkan gambar juga di sini. Misalnya ini judulnya adalah pembelajaran dan kuis. Ini kita buat rata tengah sebagai judul ini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan deskripsinya apa, misalnya ini adalah materi pembelajaran matematika beserta kuis. Untuk linknya silahkan klik di sini. Nah, biasanya klik di sini ini bisa diklik langsung muncul ke halaman yang dituju. Nanti kita bisa memakai link ini. Nah, ini disuruh untuk mengopi apa linknya. Kita copy dulu linknya, misalnya ini copy dulu. Oke, kita masukkan master. Oke. Nah, ini nanti bisa, kalau kita klik di sini ini bisa muncul linknya. Kemudian kalau sudah mengeditnya, kita bisa publikasikan. Untuk melihatnya, nah ini di bawahnya ini ada halaman yang tadi kita buat. Ini bisa kita lihat.
Nah, ini tampilan awalnya. Tampilan kalau kita melihat, kalau orang lain melihat blogspot kita nanti jadinya seperti ini. Itu. Sekian dari tutorial membuat blogspot